Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Amelia. Saya Gelia Soleha. Kami dari kelas 21 AP3. Di sini kami akan memaparkan tugas proyek dari mata kuliah pengembangan kepribadian mengenai profesi yang ingin kami jalankan untuk masa depan. Jadi proyek kemarin kami mewawancarai Bapak Irwan Rutlan. Beliau merupakan salah satu dosen di STIE Dharma Agung mengajar dasar-dasar akuntansi. Mari kita simak videonya. Bapak Insinyur Irwan Rutlan Atmadireja MM atau biasa disebut Bapak Irwan merupakan salah satu dosen akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dharma Agung. Beliau lahir di Jakarta tahun 1975. Kemudian, beliau menempuh pendidikan di Universitas Kristen Indonesia dengan mengambil S1 Teknik Arsitektur dan lulus tahun 1998. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di Institut Bisnis Indonesia dengan mengambil jurusan Manajemen Keuangan yang lulus tahun 2001. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi. Pagi. Hari ini saya mempunyai tugas ujian akhir semester mewawancarai Bapak mengenai profesi atau karir. Kebetulan kedepannya nanti saya ingin menjadi seorang akuntan pendidik dan itu cocok dengan profesi Bapak. Jadi saya minta waktunya sedikit ya Pak. Iya, baik, silakan. Yang pertama saya ingin menanyakan cerita proses perjalanan karir Bapak menjadi seorang dosen akuntansi Pak. Oh iya, oke, baik. Jadi awalnya sih memang Bapak ini mulai mengajar tuh tahun 2004 gitu ya. Iya Pak. Waktu lulus dulu kuliah memang Bapak itu memang gak nyambung lah sih istilahnya gitu ya, karena Bapak kuliahnya adalah dulu teknik arsitektur gitu ya, tahun 98 tuh Bapak lulus ya. Nah kemudian tahun 98 Bapak lulus, kemudian Bapak bekerja di kantor akuntan gitu ya. Dan dari situlah mulai itu ketertarikan ada untuk mengajar akuntansi gitu ya. Yang paling yang paling memicu gitu ya, kenapa Bapak mau ngajar, karena waktu sudah tahun tuh 2 tahun gitu ya, sudah 2 tahun di di kantor akuntan di tahun 2000 waktu itu ya. Itu Bapak sudah jadi senior auditing gitu ya. Audit itu maksudnya adalah memeriksa laporan keuangan. Nah, jadi semenjak itu, si pemimpin sudah mulai mempercayakan bahwa kita merekrut baru, auditor baru, gitu ya. Nah, dari sini nih udah mulai nih, begitu Bapak merekrut auditor baru, kemudian ada tes wawancara atau tulis, gitu ya. Dari situ Bapak mulai terpicu, gitu ya. Terpicu kenapa? Karena ternyata setelah Bapak melakukan itu, ya banyak mahasiswa sudah lulus S1. Itu agak kurang. Ya, agak kurang itu maksudnya ada pertanyaan yang sifatnya mendasar ya. Maksudnya dari dari semester 1 ini harusnya udah dipelajari gitu. Tapi begitu ditanya dilakukan itu pengujian ternyata kurang. Nah, ini yang bahaya nih, maksudnya adalah kenapa bisa begini? Nah, itu salah satu pemicu utama Bapak mau ngajar gitu ya. Jadi dari 98 Bapak sampai dengan 2008 Bapak jadi auditor, kemudian mulai ngajar tuh 2004 karena kasus itu sebetulnya ya Bapak terinspirasi untuk mengajar gitu ya. Oke, salam. Baik Pak. Ya. Selanjutnya mengapa Bapak memilih karir saat ini? Ya, itu pilihan tuh kadang-kadang memang tidak sesuai dengan apa yang kita perkirakan sebelumnya kadang-kadang ya. Pada waktu waktu Bapak kuliah S1 teknik itu juga nggak kepikiran bahkan jadi dosen akuntansi gitu kan. Karena kan kepikirannya kita jadi insinyur bangunan gitu, bekerja jadi kontraktor gitu ya. Oh, ternyata jadi dosen akuntansi itu memang suatu kasus yang di luar dugaan. Tapi Bapak rasa banyak orang seperti itu, banyak ya, orang Indonesia seperti itu banyak, makanya kita ikuti aja gitu. Kalau memang rezeki kita di sini gitu ya, memang kita kebetulan diuji di sini ya, kita harus jalani gitu ya. Jadi kita apa adanya aja, tidak perlu mempersulit diri sendiri gitu ya, menurut Bapak ya. Jadi kita jalani dengan baik gitu ya, dengan baik, nggak boleh setengah-setengah gitu, apalagi dikurangi ya, itu tidak boleh seperti itu ya. Bapak prinsipnya seperti itu dari dulu ya, begitu ya. Baik Pak. Ya.
yang selanjutnya saya ingin menanyakan, menurut Bapak itu saya ingin menjadi seorang akuntan pendidik yang harus dimiliki agar sukses di bidang akuntansi itu apa saja sih? Oke, jadi akuntansi itu ya berdasarkan apa namanya itu pengalaman Bapak aja ya. Jadi Bapak tuh udah jelas tadi insinyur arsitektur, kenapa 98 bisa berubah gitu ya. Itu jelas apa namanya yang Bapak alami adalah kalau misalnya kita mau berlatih gitu ya, akuntansi itu terutama ini kan pertanyaan akuntansi ya. Kita mau berlatih aja, itu sudah cukup sebetulnya apa namanya tuh untuk menjadi pengajar gitu ya atau trainer atau dosen akuntansi. Berlatih terus setiap hari gitu ya. Maksudnya apa? Diulang lagi ya, kalau perlu ada tugas-tugas di buku dikerjakan gitu ya. Tanpa disuruh oleh dosennya atau pimpinan segala macam. Ya seharusnya dikerjakan. Jadi maksudnya diulang-ulang. Terutama sampai dengan judgement atau penyusutan lah gitu ya. Terus diulang lagi sampai dengan neraca, balik lagi ke jurnal, adjustment, kemudian worksheet, sampai laporan laba rugi lagi, diulang lagi. Dengan demikian, kemungkinan untuk jadi salah gitu ya, itu tidak akan terjadi. Gitu ya. Jadi nanti kalau jadi pengajar akuntansi, semua pertanyaan mahasiswa pasti terjawab. Gitu ya. Nah itu yang paling penting ya, berlatih terus. Gitu ya. Kuncinya ya Pak? Kuncinya di situ. Oke. Ya. Tantangan terbesar Bapak dalam mengajar mahasiswa di kelas itu gimana Pak, dan bagaimana cara Bapak menghadapinya? Oke, jadi tantangan terbesar itu ternyata memang mahasiswa ini beda-beda gitu ya. Mahasiswa beda-beda, terutama ada yang niat belajarnya kurang gitu ya, kemudian ada yang di belakang dan di depan gitu ya. Nah itu beda-beda nih hasilnya pasti ya. Yang ngerti di depan, kemudian yang antusiasmenya tinggi, nah itu pasti ngerti gitu kan ya. Yang di belakang agak kurang, kemungkinan dia kebetulan dapatnya duduk di belakang jadi agak kurang. Nah itu yang tantangan terbesar, gimana menyamaratakan mereka. Nah itu yang paling sulit di semua dosen. Bapak rasa yang paling mendasar itu tidak mudah untuk menyamaratakan semua mahasiswanya, pasti ada yang kurang gitu ya. Oke. Selanjutnya, hal yang sangat berkesan dan tidak terlupakan dalam karir Bapak saat ini. Oh ya, yang berkesan ya. Oke. Jadi yang paling berkesan jadi dosen itu ya oke. Yang paling berkesan itu memang sudah ada beberapa nih mahasiswa Bapak jadi dosen. Ya, ada beberapa mungkin 5 atau 6 gitu. Walaupun itu masih kurang, Bapak berharap lebih banyak lagi jadi dosen. Kenapa? Supaya dia bisa meng-share ilmu-ilmunya, bermanfaat bagi orang banyak. Jadi dosen, nah itu yang paling berkesan dari Bapak ya. Setelah Bapak menjadi dosen selama ini, ada tujuan yang belum terpenuhi Oh Bapak iya, sampai tujuan sekarang? terpenuhi. Oke, tujuan terpenuhi itu memang Bapak ini dengan Bapak rasa juga teman-teman dosen yang lain juga masih agak kurang di penelitian gitu ya. Penelitian ini ya bagi dosen dan mahasiswa ya itu bukan wajib lagi. Kenapa? Karena itu memang sudah tujuannya mahasiswa, pelajar gitu ya. Kemudian dosen-dosen, para ilmuwan gitu ya, seharusnya bisa memberikan sumbangsi ke negara. Ya. Yang terakhir, pesan Bapak kepada pewawancara atau netizen nanti yang menonton video ini. Oh iya, baik. Jadi pesan Bapak adalah ya bagi kalian pelajar akuntansi ya, ini sebetulnya Bapak tadi bilang betul ya, ini Bapak mengalami bahwa cobalah berpikir logis, maka tuh akuntansi akan lebih mudah dimengerti. Logis saja, apa adanya, gitu ya. Kalau memang nggak bisa, memang nggak ada ya nggak ada, itu akuntansi apa adanya. Kemudian yang kedua, cobalah berlatih terus. Ya berlatih terus maksudnya adalah mengerjakan soal, kasus-kasus di buku, kerjain. Kalau nggak tahu, ya kita tanya dengan dosennya, gitu, gurunya, nggak apa-apa, ya jangan malu, gitu ya, maksudnya jangan terlalu sungkan gitu ya, karena si dosen juga perlu, ya ditanya-tanya oleh mahasiswa perlu, supaya dia jadi ingat juga. Terima kasih untuk wawancaranya hari ini. Semoga dapat memotivasi kami dan para penonton ke depannya. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Ya, pagi. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih untuk waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.